Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya bagian pertama mengenai analisis balok statis tak tentu dengan menggunakan metode gaya. Nah, pada yang lalu kita sudah mendapatkan reaksi di titik B sebesar 5/16W. Yang akan kita cari sekarang adalah besarnya momen di A dan reaksi di A. Nah, ini hanya perbedaan simbol saja. Biasanya kan kita memberikan simbol di sini MA, di sini VA atau RA. Ini tidak masalah, hanya perbedaan simbol saja, tetapi sama-sama kita mencari reaksi perletakan dan momen di titik A karena dia adalah jepit. Oke, yang lalu kita sudah dapatkan R3 adalah 5/16W. Sekarang dengan menggunakan sigma V sama dengan 0, berarti kita memberi anggapan bahwa ke atas itu plus, berarti plus R1 dikurang W ditambah plus R3 sama dengan 0. Berarti R1 sama dengan W dikurang R3. R3-nya adalah 5/16W, sehingga didapat 11/16W dan nilainya plus. Artinya anggapan gambar benar. Ya, kesimpulannya R1 sama dengan 11/16W, arahnya ke atas. Oke, jadi kita memisalkan dulu bahwa ini arahnya ke atas. Kemudian kita memisalkan juga bahwa arah momennya adalah seperti ini, yaitu berlawanan arah jarum jam, atau dengan kata lain gaya dalam di sini adalah minus. Oke, kemudian untuk mencari R2 atau momen di A, maka kita gunakan sigma MB sama dengan 0. Oke, dengan arah kalau dia searah jarum jam plus. R2 tandanya minus karena dia berlawanan arah jarum jam, kemudian R1-nya plus, kemudian W-nya minus. Oke, berarti R2 sama dengan minus R1 kali L ditambah 1/2 WL. R1-nya tadi /16W kali L ditambah setengah W kali L. Berarti min 11/16WL ditambah 8/16WL. Nah, hasilnya adalah ini R2-nya pindah. Oh, maaf ya. R2-nya yang pindah. Berarti, maaf. R2-nya kan yang pindah, berarti R1 tetap plus. Dan ini minus ya. Saya bilang kenapa hasilnya jadi berbeda. Oke, jadi hasilnya adalah plus 3/16WL. Nah, hasil plus mengatakan bahwa anggapan gambar benar. Kita tulis lagi R2-nya 3/16WL, arahnya seperti ini. Oke, jadi ingat pada saat di sini plus bukan berarti dia searah atau berlawanan arah jarum jam, tetapi anggapan kita benar yang kita gambarkan. Oke, makanya penting pada saat sebelum kita menghitung R1 dengan R2 harus kita gambarkan dulu. Jadi bisa saja kita gambarkan R1-nya ke bawah dan R2-nya seperti ini. Nanti hasil ini yang akan menentukan apakah R1 sudah cocok ke atas atau ke bawah. Ya, oke, jadi ini jangan sampai salah-salah lagi. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan R1 dengan R2 lengkap dengan R3. Nah, jika sudah lengkap seperti ini, maka kita bisa menggambarkan diagram gesernya dan diagram momennya. Sebenarnya gaya dalam itu ada 3, yaitu normal, lintang, dengan momen. Tetapi karena ini tidak ada gaya horizontal yang bekerja, maka diagram normalnya 0. Jadi kita tidak gambar. Perlu kita gambar adalah diagram geser dan diagram momennya.
Oke, sekarang kita lanjut untuk menggambar diagram geser. Kita mulai dulu dari B ke C. Sebenarnya bisa dari A ke C, tapi kita menghindari beban yang banyak. Kalau dari B ke C yang bekerja hanya satu, sedangkan kalau dari A ke C yang bekerja ada dua, yaitu momen dengan R1-nya. Ya, jadi kita lebih bagus mulai dari B ke C. Oke, jadi kita mulai sekarang dari B ke C. Nah, dari B ke C kita gambarkan terlebih dahulu, berarti gambarnya sedikit di depan C kita potong sehingga yang kelihatan hanya yang bagian kanannya saja, yaitu yang kelihatan R3. W-nya tidak kelihatan karena dia sebelah sini W-nya di C. Nah, kemudian di sini ada X. Ada X, yang mana X ini berjalan dari B ke C. Oke, jadi harus digambarkan dulu seperti ini, sehingga X-nya dari 0 sampai setengah L. Ya, dari B ke C, berarti dari 0 sampai setengah L. Nah, sekarang kita buat persamaannya. DX berarti yang bekerja hanya vertikal saja. Berarti R3. Ini kita mulai dari kanan ke kiri. Berarti kita harus ingat dia plus kalau ke bawah. Sedangkan ini ke atas. Berarti dia minus R3. Oke, jadi pada saat kita menggambarkan diagram lintang dengan momen, kita ingat aturan dari gaya dalam. Jangan lagi ingat kalau ke atas plus, ke bawah minus. Jangan lagi ingat kalau searah jarum jam plus, berlawanan arah jarum jam minus. Ya, sudah ingat dengan peraturan gaya dalamnya. Oke, nah kemudian karena tidak ada XX-nya, maka kita bisa katakan DB sama dengan DC, ya sama dengan min R3, yaitu R3 tadi berapa? Min 5/16W. Oke, kemudian sekarang kita cari momennya, MX-nya. Ya, jadi di sini MX sama dengan, kita harus tahu juga momen plus seperti ini arahnya. Ya, jadi R3 menyebabkan momennya plus R3 kali X. Tidak ada gaya lain karena ada X di persamaan berarti beda-beda. M di B sama dengan M pada saat 0 berarti 0. Kemudian M di C yaitu M pada saat setengah L berarti sama dengan R3 kali setengah L. Kemudian R3-nya berapa ya? R3-nya ya sama ya. 5/16W dikali setengah L. Berarti M di C 5/32WL. Oke, jadi M di B 0, M di C 5/32WL. Ingat 5/32-nya plus, sedangkan lintangnya minus. Oke, ini sudah aman dari B ke C. Sekarang kita dari C ke A. Ya, tadi saya tidak memilih dari kenapa kita tidak memilih dari C ke B? Karena kalau C ke B berarti ada 3 yang ikut. Momen, R1 dan W. Tetapi kalau misalkan dari arah kanan, maka dari C ke A, maka yang ada hanya 2, yaitu R3 sama W. Jadi lebih simpel kalau kita mengambil semua dari kanan. Oke, jadi sekarang dari C ke A. Kita gambarkan lagi, tapi jangan lupa bahwa sendi B harus tetap ikut. Oke, sekarang W-nya sudah kelihatan, kemudian terpotong sedikit, dan di sini A-nya tidak kelihatan. Nah, sekarang X-nya mulai dari sini. Oke, berarti X-nya dari 0 sampai setengah L juga. Dari C
ke A. Berarti dari 0 berjalan sampai setengah L. Oke, jadi kita mulai lagi seperti yang biasa. DX sama dengan, di sini ada 2, ada R3 dengan W. Oke, R3 arahnya ke atas, sedangkan aturannya kalau ke bawah baru plus, berarti R3-nya minus, W-nya yang plus. Oke, jadi sama dengan min 5/16W ditambah W. Berarti hasilnya plus ya, 11/16W. Oke, karena tidak ada XX-nya, maka kita bisa mengatakan bahwa DC sama dengan DA sama dengan plus 11/16W. Oke, sudah geser, sekarang kita ke momennya. Berarti MX sama dengan, ada 2 juga, R3 dengan W. Momen plus jika dia berputarnya ke arah atas, berarti R3 plus, kemudian jaraknya adalah setengah L ditambah X. Oke, jarak R3 ke titik acuan ini, yaitu jaraknya adalah setengah L BC ditambah X. Oke, kemudian W ini arahnya ke bawah. Ya, berarti kalau misalkan arahnya ke bawah, dia seperti ini ke bawah, berarti dia minus. Maka di sini dikurang W dikali X. Oke, jadi di sini sama dengan R3-nya tadi 5/16W dikali setengah L ditambah X dikurang W kali X. Ada X-nya berarti berbeda. MC sama dengan M pada saat 0. Berarti 5/16W dikali setengah L sama dengan 5/32WL. Ini pada saat M di C. Nah, ini harus terkontrol bahwa MC yang kita dapatkan sebelumnya harus sama dengan MC yang kita dapatkan di sini. Ini adalah kontrolnya. Oke, sekarang M di A sama dengan M pada saat setengah L, berarti semua yang ada X diganti setengah L. 5/16W setengah L tambah ini X-nya diganti setengah L dikurang W. Ini X-nya diganti setengah L. Oke, berarti sama dengan 5/16W, ini 1, dikurang setengah WL. Berarti sama dengan 5/16WL, sorry 1L ya, WL dikurang 8/16WL. Hasilnya minus 3/16WL. Oke, MA ini harus sama dengan nilai yang kita sudah dapatkan pertama. Dan dia minus sudah betul arahnya seperti ini. Karena kalau kita lihat dari kiri, maka kalau plus itu seperti ini. Berarti kalau dia seperti ini, berarti dia minus 3/16. Dan kita sudah dapatkan, sudah betul, minus 3/16. Jadi bukan hanya angkanya saja yang harus sama, tetapi arahnya juga harus sama. Nah, sekarang kita sudah bisa menggambar. Kita sudah bisa menggambar ini karena kita sudah punya DB sampai DC itu min 5/16, kemudian DC sampai DA itu 11/16.
Oke, kita gambar batangnya. Anggap ini lurus. Kemudian kita tadi dari B. Oke. Nih. Ya, B min 5/16. Kalau kita anggap 5/16-nya di bawah, berarti ini kita anggap min 5/16W. Berarti kita gambar. Berarti ini adalah 5/16W. Oke, jadi sesuai dengan arahnya. Kita sudah dapatkan seperti ini. Kemudian di atasnya 11. Ini DC dengan DA di atas 11. Kita gambar 11 di sini. Dia di atas karena dia plus. Oke, nah bagaimana bisa tahu ini benar atau salah? Ini yang saya sampaikan. Ini seperti ini. Bahwa pada saat kita mulai menarik ini ke atas, maka reaksi yang di sini harus sebesar ini. Nah, kita lihat tadi, masih kecil sedikit ya. Nih, sama 11/16, di sini juga 11/16 dan arahnya ke atas plus. Oke, kemudian pas sampai di sini, kita tarik dia ke bawah, panahnya berarti ke bawah. Panjangnya ini harus sama dengan yang ada di sini, beban yang ada di sini, yaitu W. Coba kita tambah 11/16. Ditambah ini yang kecil 5/16, berarti dia 16/16. Berarti W. Oke, kemudian setelah itu kita tarik lagi seperti ini. Kemudian kita gambar naik ke atas untuk menutup. Nah, ini ke atas harus sama dengan ini juga. Jadi kalau ini ke atas, maka ini juga harus ke atas. Itu menandakan bahwa gambar lintang kita betul. Dan nilainya sama, 5/16 W. Oke, di sini plus, di sini minus. Oke, bagaimana dengan gambar momen? Nih, gambar momen kita. Bahwa M di B sama dengan 0. Kita gambar dulu. Ya, M di B 0. Ya, namanya sendi pasti 0. Kemudian ini kita sudah kontrol bahwa C di sini sama dengan di sini. Oke, dia plus 5/3/2. Anggaplah dia plus di sini 5/32. Nah, sekarang ini garisnya ini garis lurus atau melengkung. Maka kita pergi lihat persamaannya. Ternyata X-nya pangkat 1. Berarti dia garis lurus. Ya, jadi anggap ini garis lurus, nanti kamu gambar pakai mistar. Oke, sekarang dari C ke A, ini C sudah betul, 5/32, sudah benar. Nah, sekarang MA-nya malah minus. Minus berarti di bawah sini. Ya, minus 3/16 gambarnya. Nah, ini kita mau tarik garis dari titik ini ke titik ini, ke titik ini. Nah, garis atau melengkung. Kita lihat persamaannya, X-nya semua pangkat 1. Berarti artinya kita tarik garis lurus. Nah, pada saat kita tarik garis lurus, ternyata di sini ada nolnya. Ya, di sini ada titik nolnya. Ya, karena di sini plus, di sini minus. Kecuali kalau dua-duanya dapat plus, di sini plus, di sini plus, berarti dia tidak mengenai titik nol. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit penjelasan bagaimana menggambar. Oh, tidak. Intinya ini sebenarnya bagaimana mencari reaksi perletakan pada balok yang statis tak tentu. Kalau penggambaran ini hanya mengulang kembali materi, karena dalam penggambaran kalau sudah ketemu reaksinya sama semuanya, tidak ada
perbedaan. Ya, oke, mudah-mudahan ini bisa membantu sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa ada rasa bingung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.